Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa la tamutunna illa wa antum du'a. Wa man ahsanu qawlan man da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Faqala tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzil ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqallahul azim. Saudaraku, hadirin jemaah salat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia rahmat nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat hadir melangkahkan kaki menuju masjid yang kita cintai ini. Senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik kesehatan kepada kita dan kita laksanakan untuk dapat melaksanakan amal ibadah yang Allah perintahkan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkahi kehidupan kita, berkahi umur kita, berkahi keluarga kita, anak, istri, semua yang Allah berikan kepada kita, Allah berkahi. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya hormati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengkhitab atau merintahkan kepada kita. Dalam ungkapannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Oleh karena itu, insyaallah pada khutbah yang singkat ini kita coba akan mengambil sebuah tema terkait tentang kewajiban kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga. Apa yang harus kita perhatikan dalam membina keluarga kita. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada tema, khatib ingin sedikit mengingatkan kepada kita semua bahwa kewajiban salat Jumat yang Allah perintahkan kepada kita. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat Jumat hanya kepada laki-laki saja? Tidak diperintahkan kepada perempuan atau tidak diperintahkan kepada, ya kita katakan pada perempuan. Oleh karena itu, pertanyaan ini sebenarnya harus kita pahami dan walaupun ada beberapa hal yang bisa menjadi jawaban. Pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita laki-laki melaksanakan salat Jumat, berarti ada visi, ada misi di sana, ada tujuan di sana. Di antara tujuan tersebut adalah bahwa kita sebagai seorang laki-laki, ketika kita melaksanakan salat Jumat setiap pekannya, kita merupakan utusan dari masing-masing rumah kita. Sebagai apa? Sebagai utusan untuk mengambil nilai-nilai kebaikan, pelajaran-pelajaran yang ada dalam salat Jumat tersebut. Kemudian kita ambil pulang ke rumah dan kita ajarkan kepada keluarga kita. Oleh karena itu, kalau kita melihat bahwa misi atau tujuan untuk memperbaiki masyarakat atau keluarga itu terkandung atau ditekankan kepada ayah. Sehingga kita katakan bahwa rumah adalah sekolah, ibu adalah gurunya, sedangkan ayah adalah kepala sekolahnya. Oleh karena itu kitalah yang merencanakan atau membuat alur, membuat rencana untuk apa? Untuk keluarga kita. Sehingga kebaikan, pelajaran yang akan kita berikan kepada keluarga kita adalah dari siapa? Dari ayah, dari seorang laki-laki. Sehingga kita sebagai orang laki ketika melaksanakan sholat Jumat, kita adalah utusan dari rumah-rumah kita untuk apa? Untuk mengambil nilai-nilai pelajaran yang ada disampaikan dalam sholat Jumat tersebut. Oleh karena itu kalau kita lihat dari sisi fikih, dari nilai-nilai atau pelajaran fikih, bahwa
Pendapat ulama yang mengatakan solat Jumat adalah pengganti dari solat zuhur, yaitu 4 rakaat. Maka solat Jumat 2 rakaat, di mana rakaat pertama, rakaat kedua, ulama mengatakan bahwa khutbah pertama, khutbah kedua itulah pengganti dari rakaat pertama dan rakaat kedua. Sehingga oleh karena itu mendengarkan khutbah, tidak tidur ketika khutbah itu suatu yang wajib. Oleh karena itu, untuk apa? Untuk mengambil nilai-nilai pesan yang akan kita sampaikan apa? Kepada keluarga kita. Sehingga dalam sekali lagi bahwa penekanan, perbuatan atau pengajaran kebaikan kepada keluarga kita ditekankan kepada ayah, ditekankan kepada seorang laki-laki. Oleh karena itu, kita sebagai seorang laki-laki beruntunglah atau memiliki tanggung jawab yang besar bagi siapa? Bagi keluarga kita. Saudara mati Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuk kepada tema kita. Apa yang menjadi tugas kepala rumah tangga atau seorang laki-laki ketika dia menjadi seorang ayah atau seorang suami? Yang pertama, tugas kita sebagai seorang laki-laki atau seorang ayah adalah, pertama adalah pastikan akidah atau nilai tauhid yang ada dalam keluarga kita itu adalah baik. Pastikan semua orang yang berada dalam keluarga kita, yang tinggal dalam keluarga kita, berakidah dengan akidah Islam yang benar. Tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik. Kemudian dalam artian bahwa ketika seorang itu, seorang laki-laki atau seorang ayah memperhatikan atau meyakinkan bahwa akidahnya baik, bukan berarti mengajarkan secara teoritis kepada anak-anaknya rukun iman, iman kepada Allah, malaikat, tidak seperti itu saja. Tapi kita harus meyakinkan secara praktek bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah memberikan kita rizki, tidak boleh cemas terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Allah yang mematikan kita, Allah yang mewafatkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penyakit, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesembuhan. Oleh karena itu, inilah yang menjadi penekanan kepada kita semua, bahwa kita harus perhatian kepada keluarga kita dari apa? Dari sisi akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dalam keluarga kita ada seorang yang mungkin na'udzubillahi min zalik, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luntur akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada benda-benda tertentu, percaya kepada orang-orang tertentu yang memberikan kebaikan kepada dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala harus kita yakinkan bahwa akidah dalam keluarga kita itu hanya berpatokan atau berpedoman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadi tugas kita. Oleh karena itu, cemaslah kita kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak kita mungkin tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala secara baik. Padahal hal ini yang diwanti-wanti oleh para nabi dan rasul terdahulu. Ketika mereka ingin masuk atau merasa sudah ingin wafat, para nabi dahulu bertanya kepada anak-anak mereka, apakah mereka masih menyembah Allah Subhanahu wa taala ketika orang tua mereka wafat? Seperti halnya Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam bertanya kepada anak-anak, "Madza ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal nanti? Anak-anak mereka menjawab, "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ismail wa Ibrahim." Mereka menjawab anak-anak, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim dan Ismail." Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus cemas terhadap hal ini. Apakah anak-anak kita atau istri kita sepeninggal kita nanti mereka masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan kita tidak pernah mungkin dalam hati kita cemas terhadap hal ini. Kita hanya mencemaskan terhadap nilai-nilai dunia. Apa yang akan dimakan oleh istriku nanti ketika aku meninggal? Apa yang akan dimakan oleh anakku nanti ketika aku meninggal? Kalau kita meninggalkan harta kepada mereka bisa jadi harta itu akan diperebutkan oleh mereka. Tapi mulai sekarang coba kita tekankan akidah yang benar kepada anak kita, bahwa mereka yakin Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai rizki atau memberikan kebaikan kepada mereka, sehingga mereka memiliki Allah yang maha kaya dan mereka tidak akan merasa kurang sedikit pun. Itu yang pertama yang harus kita tekankan kepada keluarga kita. Pastikan bahwa akidah dalam keluarga kita itu berjalan dengan baik dan benar. Yang kedua, yang menjadi tugas kita sebagai seorang ayah, kepala rumah tangga adalah yakinkan nilai-nilai syariat atau syariat itu berjalan dengan baik dan benar. Dalam artian ibadah-ibadah berjalan baik dengan benar dalam keluarga kita. Seperti halnya salat, puasa, zakat, dan semuanya itu berjalan baik dengan benar. Pastikan anggota keluarga kita itu melaksanakan ibadah salat semuanya, melaksanakan ibadah puasa semuanya ketika datang bulan Ramadan. Tapi yang paling tekankan adalah pastikan salat itu
Apakah di antara keluarga kita yang tinggal dalam rumah kita itu masih ada yang tidak sholat? Apakah istri kita tidak sholat? Anak kita tidak sholat ketika mereka sudah masuk umur balik? Atau bahkan mertua kita atau orang tua kita, apakah mereka tidak sholat? Kalau mereka tidak sholat, na'udzubillahi min dzalik, kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai laki-laki, wajib mengingatkan kepada mereka untuk melaksanakan amal ibadah tersebut. Mengapa? Karena kita memiliki kewajiban untuk apa? Untuk mengingatkan mereka. Oleh karena itu, hal yang paling utama adalah sholat. Jangan sampai na'udzubillah, suami sholat tapi istri tidak. Atau bahkan kebalikan, na'udzubillah min dzalik, kita semua mudah-mudahan berada di ruangan ini, dalam masjid ini adalah orang-orang yang baik, yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melaksanakan sholat hanya selama sepekan sekali, sholat Jumat. Atau sholat kita bolong-bolong, na'udzubillah min dzalik. Pastikan bahwa kita juga melaksanakan ibadah sholat, istri kita melaksanakan ibadah sholat, dan anak-anak kita melaksanakan ibadah sholat. Mengapa? Karena ini tanggung jawab kita. Kita akan ditanya nanti, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Kalian semua adalah memiliki tanggung jawab dan kita akan ditanya nanti. Oleh karena itu, seorang istri merupakan tanggung jawab seorang suami. Anak, tanggung jawab kita semua. Pastikan sholat itu berjalan dengan baik dan benar dalam rumah tangga kita. Oleh karena itu, kita sebagai ayah, sebagai suami, sebagai contoh kepada mereka. Tidak perlu kita berbuih-buih mulut kita merintahkan anak kita sholat, tapi kita sholatnya masih bolong-bolong. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai suri tauladan, contoh, praktekkan saja sholat itu dengan baik, maka insya Allah istri kita, anak kita akan melaksanakan ibadah sholat dengan baik dan benar. Oleh karena itu, yang kedua, pastikan ibadah berjalan baik dengan benar dalam rumah tangga kita. Dan yang terakhir, di antara tanggung jawab kita sebagai seorang ayah atau laki-laki adalah pastikan para wanita yang berada di rumah kita menutup aurat semuanya. Pastikan istri kita menutup aurat dengan baik dan benar. Pastikan anak-anak perempuan kita menutup aurat dengan baik dan benar. Jangan sampai istri kita, na'udzubillahi min dzalik, keluar rumah tanpa menutup aurat, terbuka auratnya. Apa atau anak perempuan kita yang sudah gadis keluar rumah tapi masih tidak menutup aurat, na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengkhitab kita semua. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika. Wahai para nabi dan wahai para nabi, perintahkanlah, katakanlah kepada qul li azwajika wa banatika, kepada para istrimu dan anak-anak perempuanmu. Untuk apa? Untuk menutup auratnya. Sama juga kita diperintahkan untuk apa? Untuk memerintahkan kepada anak perempuan kita atau para wanita untuk menutup aurat kita. Mengapa? Karena itu merupakan tanggung jawab dari kita semua. Hadirin jamaah salat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan yang terjadi di masyarakat itu bisa jadi karena abainya seorang ayah atau seorang laki-laki terhadap aurat yang dimiliki oleh istrinya atau anak perempuannya. Tapi kalau kita semua sebagai ayah, sebagai suami, senantiasa perhatian kepada para wanita agar ketika keluar perhatikan jilbabnya, perhatikan pakaiannya, maka insya Allah kerusakan di masyarakat itu tidak ada. Kenapa? Karena salah satunya adalah hal yang menjadi kerusakan masyarakat karena aurat itu senantiasa diumbar-umbar atau senantiasa tidak ditutup. Dan bagi laki-laki tidak menundukkan pandangan. Itulah 3 hal yang menjadi tanggung jawab kita. Pertama, pastikan akidah itu berjalan dengan baik dan benar. Pastikan, yang kedua, pastikan nilai-nilai agama atau berhubungan dengan syariat itu berjalan baik dengan benar. Dan yang ketiga, pastikan bahwa para wanita yang ada dalam rumah kita itu menutup aurat semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima al-ayati wa sakin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.